Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, saat ini kembali kita hadirkan ya Bapak Wasatpel Terminal TPA BRPS, yaitu Bapak Bambang Armanto. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Rina, ini udah lama kita sedikit vakum, namun kita tetap lanjutkan terus program-program ini. Ya, kemarin ada kesibukan yang lain ya Bapak ya. Nah, tidak lupa juga didampingi oleh Bapak PPNS Terminal TPA BRPS, Bapak Yogi Sumadi. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah Bu Rina, sehat. Untuk sore ini kita seperti biasa berdinas di sore hari. Nah, kalau Pak Yogi ini pertama kali nih Pak ya jadi narasumber Cakap-Cakap. Kalau sebelumnya Pak Bambang dulu udah pernah membuka program ini ya Bapak ya. Nah, kita sekarang cakap-cakap sore, cakap santai. Sambil ngopi sore nih. Iya, boleh, silakan Pak. Korenya nggak ada nih Mbak Rina. Nanti kita pesan Pak. Nah, dulu waktu pertama kali cakap-cakap nih, Bapak masih baru ya Pak ya menjadi Wasatpel di terminal ini. Nah, sekarang udah jalan 2 tahun nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak terkait peningkatan pelayanan selama di terminal BRPS ini Pak? Yang Bapak rasakan nih udah jalan mau 2 tahun ya Pak ya? Baik Mbak Rina, pemirsa Cakap-Cakap BRPS BPTD kelas 2 Riau, kembali kami hadir pada sore hari ini sambil ngopi sore nih ceritanya nih. Jadi memang saya sudah masuk di tahun kedua nih dalam mengkoordinir teman-teman di satuan pelayanan BRPS ini. Memang awalnya kita memang beradaptasi dengan lingkungan. Pelan-pelan kita mulai melihat seperti apa langkah-langkah apa program yang mau kita buat. Alhamdulillah berjalan lancar Mbak Rina. Sampai hari ini ya kita mulai bagaimana ini ke depannya pelayanan lebih bagus lagi. Seperti itu sementara. Oke, nah menurut Bapak Yogi nih selaku PPNS di sini, nah menurut Bapak sendiri bagaimana nih pelayanan atau peningkatan pelayanan di terminal ini? Alhamdulillah setelah berjalan lebih setahun sama Pak Bambang ini banyak perubahan untuk pelayanan, terus kendaraan yang masuk ke terminal kita lebih ramai dan penumpangnya pun lebih ramai, apalagi sekarang udah didukung sama nih kayak ada kafe-kafe. Sebelumnya kan agak suram nih, sekarang pemandangannya kan udah enak nih, kayak ada taman, ada gimana biar rame gitu ya, salah satu menarik penumpang juga. Banyak lah perubahannya. Ya, pengguna terminal. Nah, tidak lupa juga saya sampaikan nih pemirsa, pada hari ini Cakap-Cakap Terminal ini berada di lokasi yang baru nih Bapak ya. Ini di terminal juga, cuman ini baru aja dibikin aviari nih Bapak ya. Taman mini, ada aviarinya, ada kandang burung, ada tempat estetik juga nih untuk foto. Jadi begini Mbak Rina, juga perlu kita sampaikan lah kepada pemirsa Cakap-Cakap ya. Awalnya ini tempat ini memang banyak rumput-rumput yang selalu kita bersihkan, yang enggak ya kita lihat bukan tidak bermanfaat karena ini penghijauan ya. Iya, benar. Namun berjalannya waktu kita berpikir bagaimana ini lokasi ini kita maksimalkan bisa menjadi tempat ruang taman tunggu. Seperti itu Mbak Rina. Nah, karena terinjasinya itu kita melihat ada berapa full bus yang datang di terminal kita, itu rata-rata penumpangnya mungkin karena suasana di peron panas. Akhirnya saya mempunyai inisiasi inovasi ini kita buat kalau bisa menjadi ruang taman tunggu. Nah, inilah pelan-pelan. Ini rata-rata semua ruang taman tunggu kita ini dari barang-barang bekas semua nih Mbak Rina. Oh, luar biasa sekali nih Pak ya. Semua kita buat. Jadi dari kursi-kursi yang rusak kita perbaiki kembali. Dari pohon ada berapa pohon memang yang sudah kita bilang mati. Nah, itu kita potong, terus kita jadikan penyangga meja-mejanya. Seperti itu. Nah, akhirnya seperti yang kita lihat sedikit estetik lah. Terus kita kasih ini juga nih. Ada viari ya. Iya, viari. Ada burung-burung. Nah, ini sangat digemari sama anak-anak yang mau berangkat ataupun yang datang atau pengunjung sembari mereka menunggu
saudaranya datang, mereka duduk di sini dengan santai melihat burung-burung yang ada di sini. Terus ada kata-kata motivasi Ya, juga yang ini kita bisa tempat untuk foto nih. space foto, Banyak tapi ya. kata-kata motivasi itu Mbak Rina, Iya, benar. itu berguna juga buat petugas kita itu. Seperti itu. Biar semangat ya. Jadi kalau lagi menung lihat kata-kata jadi semangat lagi. Nah, Gitu itulah ya. asal mulanya ini kita buat seperti ini Mbak Rina. Luar biasa juga ya Bapak ya. Terus memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan barang-barang yang ada gitu Bapak Lahan yang ya. kosong, Iya, ya. bahan lahannya juga. Terus tempatnya juga mendukung nih, lokasinya juga strategis. Nah, pemirsa bisa nih main ke sini sore-sore ya Bapak ya. Ini salah satu untuk meramaikan juga nih, meramaikan terminal. Nah, kemarin ini kan sempat vakum nih Pak, karena adanya masa angkutan lebaran ya Bapak ya, sangat ramai dan kita sibuk juga. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Karena kemarin kan ramai itu Pak. Jadi memang kemarin kita sempat vakum program kita, tapi bukan berarti ini stuck di situ atau stop di situ, bukan. Cuma kita kan lebih bagaimana mencari lagi memberikan pelayanan, tapi ini tidak kita mengurangi supaya tidak berjalannya program ini. Karena ini adalah sasaran kita memberitahu kepada orang-orang yang ada di luar terminal ini seperti apa. Sekarang kita lihat sendiri kan, sudah banyak perubahan kita buat, lihat sendiri. Di dalam juga kita kemarin sudah pasang juga toilet-toilet yang apa, kita tambahi. Sekarang itu juga tuh perlu diketahui juga loh, Mbak Rina. Kita sudah memasang CCTV. Jadi CCTV kita ini sudah hampir berkisar 20 titik. Oh, 20 titik. Nah, ini berpengalaman juga kemarin di angkutan lebaran. Jadi ada tas-tas yang ke bawah, bukan diambil orang tapi ke bawah. Salah bawa. Salah bawa, gitu ya, tapi Bapak dari ya. pengamatan CCTV kita akhirnya kita dapati. Ini juga kita sudah difasilitasi baik di kawasan depan terminal ataupun di belakang, sudah termonitor dengan CCTV semuanya. Apalagi sekarang kita lihat petugas-petugas kita kan sudah sangat proaktif dalam melayani penumpang-penumpang kita. Jadi mereka sudah menjadikan kebiasaan. Memang itu pekerjaan, tapi ini sudah hati nurani mereka seperti ini untuk melayani. Baik, jadi salah satunya dalam masa angkutan lebaran kemarin bisa diambil kayak penambahan titik CCTV Ya. gitu Pak ya, karena belajar dari situ juga, karena kemarin fokus di situ karena ramai ya Bapak ya. Betul. Ya. Nah, itu kemarin juga ngomong-ngomong nih Pak Yogi, Ramcek kan juga berjalan nih, berjalan terus sebenarnya, tapi Berjalan. karena masa angkutan lebaran kemarin itu tentunya lebih difokuskan lagi. Betul. Nah, Bapak juga mendampingi Ramcek kan, mungkin Betul. bisa dibilang Pak mengenai hal itu, Ramceknya bagaimana gitu. Ya selama angkutan lebaran kemarin, untuk armada bus-bus ini kan yang untuk arah ke Sumatera Utara kan lebih besar nih kelihatannya Iya. sama ke Jawa. Jadi kadang-kadang ada penambahan. Itu semua kendaraan yang semua kendaraan yang mau berangkat pasti kita ramcek dulu. Itu pun ramceknya bukan dadakan. Sebelum dia berangkat dia udah menyerahkan dokumennya, terus kita periksa dulu dokumennya, berapa lama lah itu Pak ya, sebelum keberangkatan kita kan udah kita ramcek dulu. Kalau misalnya mau kendaraan itu layak, baru kita kasih kendaraan itu untuk bisa dijalankan. Tapi kalau yang belum layak atau misalnya ada yang mesti diganti, kita sampaikan dulu. Jadi untuk di ramcek agak kerja keras lah kalau pas Masa angkutan iya. lebaran nih. Karena ramai juga ya Bapak ya. Oke, berarti Tapi Mbak Rina cerita boleh minum nggak? Oh, boleh silakan kita kita santai-santai aja nih Namanya Pak. santai kita, Iya, ya. kita minum dulu. Karena masa angkutan lebaran kemarin itu memang ramai ya Pak ya. Jadi kita fokuskan ke situ juga. Terus juga di Ramcek biar itu lebih aman pemirsa. Biar kita tahu layak atau tidaknya bus tersebut jalan gitu ya Pak. Jadi kalau seandainya kurang layak, kita beritahu dulu ke supirnya atau ke agennya gitu ya. Mungkin apa yang perlu diganti, kayak bus ALS kemarin pasca lebaran itu ya Pak ya. Jadi memang kemarin sedikit salah satu perusahaan angkutan yang memang ada trouble ya. Iya. Bilang ada laka di daerah Sumatera Barat.
Tapi bukan berarti kita tidak mempedulikan terkait apa disampaikan Pak Yogi Iya, tadi. benar. Masalah ramcek itu menjadikan tugas dan fungsi kita, SOP kita, mobil yang akan berangkat itu wajib dilaksanakan pemeriksaan kendaraan. Baik itu dokumentasi, dokumen-dokumennya, ataupun kelaikan fisik kendaraannya sendiri, Mbak Rina. Ya, karena itu merupakan tanggung jawab kita juga ya, Bapak ya. Selama pelayanan sebagai pelayanan gitu Pak ya. Nah kalau tadi kan ngomong masa angkutan Lebaran nih Pak. Nah sekarang itu kan udah berlalu Pak ya. Nah sekarang pasca angkutan Lebaran nih Pak, kayak sekarang nih mungkin Bapak ada program baru nih atau program yang sedang dijalankan nih Pak. Apa itu Pak? Nah jadi begini, kita bagaimana di sini meningkatkan pelayanan-pelayanan tuh. Jadi saya selaku Wasatkel tentu selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dengan kesehatan pengemudi, juga kita selalu berkoordinasi dengan jasa raja dan kepolisian, baik itu dari Bidokes Polda Riau. Tetap bekerja sama dengan baik. Termasuk juga kita dari BNN kota ataupun di BNN provinsi untuk tes urin. Artinya jangan waktu suasana lagi rame kita cek semuanya, tapi di masa reguler ini kita tetap cek juga Mbak Rina. Jadi kita jangan lengah hal-hal seperti itu, karena sedikit lengah aja kita ya kan kita namanya kita aspek keselamatan gitu. Iya benar-benar. Itu dia Mbak Rina. Program baru mungkin Pak atau yang sedang berlangsung ada gitu Pak yang akan Bapak apakan gitu kayak SKM itu sedang berjalan itu ya Bapak? Iya, jadi mungkin teman-teman bisa nanti lihat di program kita Caka Cawa nih. Memang sekarang ini kita lagi gesit-gesitnya untuk mengambil survei kepuasan masyarakat. Yeah. Artinya semakin banyak survei yang kita dapati, semakin tahu kita apakah itu ada kekurangan dari hasilnya nanti atau seperti apa. Nah itu yang harus kita benahi. Misal contoh, pelayan petugasnya kurang bagus, kita bisa menjadikan evaluasi kita. Bisa-bisa nanti kalau memang hasil dari survei SKM ini bagus, kita mungkin bisa diajukan untuk menuju WBK. Nggak ada salahnya karena kita memang semua instansi tentu akan menuju ke WBK. WBK mungkin biar pemirsa bisa tahu wilayah apa Pak? Wilayah bebas korupsi. Oke, WBK wilayah bebas korupsi. Nah bagi BBM ya kan. Iya. Nah bagi pemirsa yang lagi nonton cakap-cakap nih, saya mau ngasih saran sedikit nih tentang SKM yaitu survei kepuasan masyarakat juga. Tolong bantu isi surveinya karena itu juga membantu kami ya Bapak ya, mempermudah kami dalam pelayanan. Mungkin apa yang kurang atau harus dibenahi ada di dalam survei itu ya Bapak ya. Ya kita salah satunya di samping hasil survei itu memang kita ya tadi saya selalu mengajak teman-teman bagaimana peningkatan pelayanan di terminal ini. Jadi ditambah lagi dari hasil survei tersebut kita bisa tahu nanti. Biasanya hasil survei itu di akhir bulan keluar. Jadi berapa yang kita survei, nanti di akhir itu keluar rekapannya semuanya. Nah ini langsung dipantau langsung oleh pusat Kementerian Perhubungan. Nah di situ kita dievaluasi seperti apa. Jadi bisa langsung tahu ya. Tahu kita. Ya. Itu makanya kita berharap pengunjung ataupun warga di terminal ini kita minta untuk bisa berpartisipasi dalam pengisian SKM ini. Nah ya, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak tentang pengisian SKM ini Bapak? Kalau pengisian SKM ini karena kita kan ini kan ada jam-jamnya nih, jadi kalau misalnya pas jam-jam lagi rame-ramenya ya kadang-kadang ada kendala karena kan kadang-kadang penumpang nih kadang-kadang ada yang mau ada yang tidak, tapi mau tidak mau kita tetap ngambil datanya itu tadi. Karena kalau kita tidak dapat data itu kan kita tidak tahu nih masyarakat puas enggak dengan pelayanan yang udah banyak dirubah sama Pak Bambang di sini kan. Kayak toilet yang Pak Bambang sampaikan tadi kan kayak udah ada taman ini gitu kan. Terus sama apabila penumpang tuh turun, petugas kita gimana nih pelayanannya? Kita kan ngarahkan tuh mau ke taman atau mau ke dalam atau mau menggunakan angkutan kayak Transmetro, online kan sama taksi gitu. Mungkin itu aja. Jadi saya menambahkan sedikit juga Mbak Rina yang disampaikan Pak Yogi. Kita memang selalu menyampaikan baik setiap rapat bulanan ataupun rapat setiap pergantian shift ada evaluasi kita penekanan kepada tim-tim kita. Kalau pelayanan seperti apa kita udah
ada bisa memayungi, kadang-kadang Ya. ada penumpang loh Mbak Rina. Dia pikir kita payungin bayar, Iya, padahal iya, kita iya. nggak bayar, gratis. Kita hanya Gratis, memberikan ya. pelayanan kan. Itu salah satu Karena- pelayanan dari iya. terminal. Lihat sendiri nanti pemirsa, kalau misalnya udah mendung, udah hujan lebat, itu tim pasukan payungnya udah Iya, ada iya, tuh iya. mereka. Nanti tolong editornya dimasukin Ya. videonya ya. Jadi mereka sudah tahu memberikan pelayanan seperti apa. Jadi pelayanannya bukan hanya mengawasi, tapi di saat seperti tadi ya hari hujan kita udah siap memayungi mereka payung. sampai ke peron, ada bawa anak-anak. Oh ya kan? iya, mau ke parkiran Nah, atau termasuk dari juga parkiran itu ke kursi roda Mbak Rena. Jadi kalau ibu-ibu lansia yang nggak bisa apa, itu kan udah langsung udah siap sedia ya. sudah langsung membawa dengan kursi roda. Luar biasa sekali nih, saya juga ngerasain ya Bapak Yogi ya selama Pak Bambang menjadi Wasatpel di Terminal TPA BRPS ini baru berjalan mau 2 tahun, tapi perubahannya sudah sangat banyak ya Bapak ya. Banyak tempat Alhamdulillah. baru juga, ada kafe, luar Ya ini kan biasa. sebenarnya seperti apa yang disampaikan orang-orang tua kita dulu, bahwasanya kerja tuh bukan hanya Superman, tapi kita kerja super tim. Oh, super Kalau udah tim, kerja super benar-benar. tim, semua akan lancar Mbak Rina. Oke. Pasti tuh. Berarti kita membentuk tim yang solid Tim yang ya solid. Bapak ya. Banyak ini yang baru. CCTV aja ditambah jadi 20 titik ya Luar Bapak biasa, ya. ya. WC, toilet di terminal juga udah diperbarui ya Pak, udah di-upgrade itu. Nah, masih banyak lagi. Jadi kalau pemirsa udah lama nih nggak main ke terminal, coba deh rasakan perubahannya main ke sini. Udah ramai juga ya Bapak ya, udah mulai ramai. Nah, waktu terus berjalan nih Pak. Nah, sebelum kita tutup nih cakap-cakap pada hari ini mungkin ada yang mau ditambahin Bapak. Saya selaku Wasatpel sesuai dengan arahan pimpinan kita, tentu berharap yang pertama di internal kita jangan bosan-bosan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal kita. Karena itu tadi, kalau kita tidak melayani ya kita ini pelayan, bukan harus dilayani Mbak Rina. Nah itu yang harus kita sampaikan, itu selalu dipesankan oleh pimpinan kita. Terus kita berharap juga sekali lagi kepada penumpang-penumpang yang akan mau berangkat itu monggo silakan datang ke terminal. 24 jam kita yakinkan tidak ada kendala. Kita pastikan rasa aman dan nyaman. Jadi belilah tiket di terminal, turun di terminal, naik di terminal. Seperti itu Mbak Rina. Oke, berarti gunakan terminal dengan sesuai fungsinya gitu ya. fungsinya. Berangkat di terminal, datang dari terminal. Pokoknya udah ada petugasnya juga, 24 jam juga udah stay kami di sini memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemirsa semua pengguna jasa terminal. Tambahan dari Bapak Yogi apa Bapak? Mungkin pertajam aja macam yang disampaikan sama Pak Ya, Bambang tadi. harapan juga boleh. Kayaknya penilaian orang sama terminal ini kan Image-nya ya. image-nya kan Image-nya, banyak oh. yang bagusnya. Tapi coba masuklah ke terminal BRPS nih, coba dirasakan gitu kan, karena keamanannya pun kita jaga gitu kan. Iya, benar, benar. Apalagi barang-barang yang tinggal, barang-barang yang tinggal tuh kita dokumentasikan, kita taruh tempel dimanapun. Rata-rata itu yang udah kita tempel tuh rata-rata balik lagi gitu. Nah, kayak lagi ya. premanisme, terus orang gila juga kan. Terus Pak Bambang juga ada kerja sama dinas sosial. Jadi cobalah rasakan dulu terminal nih, karena udah banyak perubahannya di sini. Kalau yang saya lihat lah gitu, karena saya bergabungnya baru juga, sesudah Pak Bambang baru saya bergabung. Jadi memang terasa banyak perubahannya gitu. Udah setahunan juga lah ya Pak. Mungkin saya tambahin juga Mbak Rina yang disampaikan Pak Yogi. Nah khusus taman ini Mbak Rina ya, khusus taman ini bisa adik-adik Gen Z ya, adik milenial, kalau ada komunitas yang mau menggunakan taman ini gratis. Iya, Disiapkan. benar. Sembari mereka melihat situasi terminal seperti apa, Asri, atau ya dia kan? pakai taman ini untuk lomba seperti apa. Yang pastinya kalau ada seperti anak-anak TK datang ke sini, kita pasti tunjukin semua. TK, salut biasanya ya Pak. Salut. Ya. Tapi yang terasa kali Pak waktu pas baru selesai, Ya. kita kan mendekati bulan puasa tuh Pak. Puasa, ya. Ini jadi tempat buka itu free Itu gitu. dia. penuh orang Iya. untuk berbuka di sini. Jadi Masjid kemarin dekat. salah satu ngejar targetnya sebelum puasa udah siap ya Pak. Udah ya? siap nih kemarin nih. Ya. Jadi bisa Makanya digunakan sangat untuk buka berguna gitu sekali. kan. Ya. Karena Bisa memang gitu. tempatnya asri gitu kan, enak, adem, pokoknya nyaman. Jadi makanya orang tuh bisa berbuka di sini ya Pak ya. Terakhir Mbak Rina, kita program ke depan, insya Allah kalau ini berjalan lancar, mungkin kita sekali seminggu kita adakan akustik musik anak-anak jalanan di sini. Wow,
Ini salah satu program ke depan yang akan kita laksanakan. Iya. Jadi semakin nyaman penumpang kita, jangan dengar suara bus aja kan, tapi Iya. kita bisa nimbrung bareng-bareng di sini Ya, sambil jadi bisa nyantai, jalan makin kaki. santai. Tapi kan ini kita lagi sore nih Pak. Kalau malam kan terang, ada Ini lampu-lampunya. lampunya udah mulai ya kan? nyala nih. Ada bunyi-bunyi burung lagi kan. Iya. Itu aja Mbak Rina. Nyaman gitu. Oke, semoga segera terlaksana Bapak program ke depannya. Terima Amin. kasih nih Bapak udah meluangkan waktu. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin, gitu. Terima kasih Pak. Oke. Baiklah pemirsa, sekian cakap-cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau pada hari ini. Saya Erina Ponita beserta Bapak Bambang Armanto juga Bapak Yogi Sumadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau ngopi-ngopi. Oh iya. Nah, ya. Ngopi dulu. Ya, ya.